Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku di Kata Mutiara. Halo guys, ketemu lagi sama aku. Kalian gimana kabarnya? Aku bikin video ini kali ini lagi siang-siang. Suami aku lagi pergi dan Kara lagi nonton di sebelah situ. Jadi kalau misalnya tiba-tiba dia in frame, kalian jangan kaget ya. Nah, jadi kalau misalnya kalian lagi-lagi nge-follow Instagram aku tuh sempat naruh question box di situ dan aku ngomong kalau misalnya waktu bisa diulang, apa sih yang pengen kalian revisi gitu. Di sini aku nggak bermaksud untuk bikin kalian nggak bersyukur sama apa yang udah terjadi sekarang gitu ya, berjalannya waktu sekarang, nggak bermaksud kayak gitu. Tapi aku pengen tahu aja karena setiap orang kan pasti punya masa lalu ya. Dan kadang-kadang kita tuh gimana ya, kayak menyepelekan lah gitu, padahal harusnya kita belajar kan dari masa lalu. Kita harus ingat-ingat masa lalu kita seperti ini dan kita harusnya bisa lebih baik lagi gitu. Nah, ini aku udah ngumpulin beberapa jawaban kalian di Instagram dan aku sebenarnya kayak terharu juga gitu ya. Ternyata keinginan kalian tuh bagus-bagus banget gitu. Pastilah ya. Nah, aku akan nanti mungkin akan ngasih tahu ke kalian apa yang aku sesalin juga, karena aku juga cuman manusia biasa. Aku baru bener nih, paling enggak pas baru mau nikah itu 2015 itu aku baru mulai lurus lagi jalannya. Sebelumnya juga mencong-mencong kesana kemari gitu, nggak jelas juga gitu kan. Terus habis itu aku akan bacain pertama dari Seli Zahra Nabila, mau masuk pesantren katanya. Iya betul banget, banyak juga yang ngomong kayak gini, yang pengen masuk pesantren. Kalau aku sih dulu karena MTS kali ya, jadi nggak pernah ada rasa pengen ingin masuk pesantren gitu. Tapi kakak aku dulu di pesantren sih dia. Terus it's okay ya, nggak apa-apa kalau misalnya emang kamu ternyata nggak bisa masuk pesantren, nggak apa-apa, kamu bisa nyari ilmu di tempat lain ya. Terus Vita 2365, cara hidupku, aku akan menggunakan cara hidup sesuai dengan apa yang Allah ridhoi. Ih, masya Allah, mantap. Betul, pasti kadang-kadang kita kayak ngerasa kayak wah dulu ternyata gue nggak sesuai ya gitu, dulu gue ternyata di jalan yang salah gitu, pengennya di jalan yang benar pasti ya kan. Terus Tamaya Yumihari, tidak akan pacaran. Nah ini dia, gimana ngomongnya ya. Jadi ya ntar aja lah ya, aku ceritain apa yang aku seselin ya di akhir aja ya. Tidak akan pacaran, kayaknya banyak orang yang menyesali ini gitu. Terus Arselia, mengubah diri jadi lebih mandiri untuk mondok, andai tahun itu udah mandiri, nggak apa-apa. Terus Umi Kalsum, dari dulu harus ikut kajian kalau waktu bisa diputar kembali, tapi sayang Allah sudah mentakdirkan. Iya betul, kan sekarang masih hidup ya, jadi kamu bisa kajian dari sekarang, itu nggak ada kata terlambat kok untuk memperbaiki diri gitu. Jadi nggak apa-apa. Aduh. Terus Mai Sinta, belajar sungguh-sungguh. Iya, kadang-kadang kita tuh kayaknya kalau lagi belajar di sekolah, di kampus gitu ya, kayak menyanyiakan waktu banget gitu ya. Aku juga sadar itu kok. Nadia Bella, mau mulai bisnis dari dulu. Iya bener, bisnis tuh sebenarnya nyenengin banget ya Nat. Jadi Nadia ini teman aku waktu di MTS. Dia sekarang tuh jualan saffron, jualan macem-macem. Terus mau mulai bisnis dari dulu. Aku juga pengennya kayak gitu ya. Kayaknya dulu tuh mulai bisnis tuh enak banget. Tapi kadang-kadang otak kita tuh mindsetnya cuman kayak belajar, pengen kerja sama orang gitu. Sebenarnya itu yang salah. Padahal kita juga bisa jadi pengusaha sendiri gitu, buka usaha sendiri gitu sebenarnya. Nah itu yang jarang didapetin dari sekolah-sekolah biasanya ya. T_Sugi, nggak tahu. Ya udah nggak apa-apa kalau nggak tahu. Hipritis, nggak mau kenal dan ketemu mantan. Ini bener banget ya, kalau kalian pacaran pasti kalian bakal ada mantannya gitu lah ya. Cuman udah nggak usah ketemu, nggak usah kenal juga, biarin aja. Sayap Payang, Sayap Payang ini nge-replay story aku 4 kali. Yang pertama, aku memilih nggak ngulang apapun sih kak, karena tanpa aku yang dulu pernah ngelakuin kesalahan, aku yang sekarang nggak bisa jadi sehebat ini. I'm proud of myself. Karena aku hidupin keluarga aku dari umur 15. Paling aku maunya nyamar jadi stranger yang nyamperin diri aku yang SD dan bilang, kamu itu hebat, kamu itu cantik, kamu itu kuat, kamu itu unik. Abis itu aku jajanin, aku yang level sepuasnya. Aduh mantap banget, ini bener-bener aku setuju sih. Makanya aku bilang apa, sebenarnya itu kita nggak ada yang perlu kita selesain di masa lalu gitu kan. Yang penting sewaktu kita masih dikasih waktu di dunia ini, ya udah kita perbaikin gitu kan.
bukan kayak disesalin gitu, tapi emang udah takdirnya kayak gini, berarti ini adalah udah jalan yang terbaik dari yang paling baik. Jadi jangan ada yang diseselin gitu kan, pasti itu jalan yang paling baik lah. Tapi unik juga jawabannya ya, aku suka nih jawabannya saya payang ada-ada aja namanya. Terus Penny Oktaviani 09, mau belajar hijrah menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Ya nggak apa-apa, belum terlambat. Silakan menjadi pribadi yang lebih baik lagi sekarang dan seterusnya ya, semangat. Aprilia Dwi 95, nggak pacaran. Iya, itu jawaban sama yang kayak tadi ya. Marl's Kingdom, jilbaban dari kecil. Aku dulu jilbaban, bener-bener jilbaban full itu SMA akhir ya. Sebelum SMA tuh aku masih bandel, nanti aku akan ceritain ya. Dan ini aku juga menjadikan aku bersikap kayak gitu ke Kara, karena Kara dari umur 3 tahunan tuh udah aku pakein jilbab supaya dia terbiasa gitu kan. Tapi nggak apa-apa. Kalau misalnya masih kasih waktu sekarang, pakai jilbab terus ya, jangan dibuka jilbabnya kan itu wajib. Afifah Nurfi, perbaiki aku di masa kecil bun, inner child ya. Hai, karena nonton dulu. Iya nggak apa-apa, masa kecil tuh pasti ada buruknya, nggak apa-apa nggak. Emang nggak akan bisa diperbaiki ya. Cuman perbaiki sekarang apa yang kalian masih bisa perbaikin aja. Tiara Sastra Wardoyo, gak pengen pacaran, itu sih paling pengen diubah. Iya sama, aku pun begitu. Fadli Yakub, lebih mau bisa menghargai waktu. Iya bener banget, karena semakin bertambahnya waktu kita, kadang-kadang kita tuh ngerasa kayak gue sia-siain waktu gue tuh banyak banget ya. Terlalu berlebihan main sama teman, terlalu berlebihan rebahan, terlalu berlebihan nyaman di zonanya kalian gitu kan. Aku juga ngerasa kayak gitu kadang-kadang. Kalau misalnya lagi tiduran aja ya, paling nggak usah jamun dulu deh. Zaman sekarang kadang-kadang kalau lagi rebahan tuh aku tuh mikir kayak apa yang bisa gue lakuin ya yang berguna gitu kan. Sebenarnya kayak gitu sih, waktu karena nggak bisa diulang kan. Jadi kadang-kadang nyesel juga kita tuh udah menyia-nyiakan waktu kita gitu kan. Nah jadi itu beberapa jawaban dari teman-teman aku. Kalian bisa dengar. Kalau misalnya kalian tuh ngeliat postingan aku di Instagram soal masa lalu, aku pernah postingan masa lalu itu di Instagram. Aku bilang kalau misalnya siapa yang gak punya masa lalu, ngacung gitu kan ya. Karena setiap orang pasti punya masa lalu kan. Semua orang, ustadz siapapun, ustazah siapapun pasti punya masa lalu gitu. Dan semua orang tuh pasti punya masa lalu kan, termasuk aku. Nah sebenarnya kenapa sih aku tuh posting itu? Karena aku tuh takut ya teman-teman aku tuh nyangkanya tuh aku tuh kayak gimana gitu. Maksudnya atau enggak paling nyinyirin aku, lo dulu juga begini, lo dulu juga kayak gitu. Iya emang bener, aku tuh dulu nakal banget, pakai banget sumpah. Pakai banget, aku tuh nakal banget. Makanya kenapa aku posting itu, karena setiap orang kan punya masa lalu gitu loh. Terus kalau misalnya masa lalu kita buruk, masa kita pengen ngelihatnya masa lalu terus gitu? Kenapa nggak ngelihat yang sekarang? Kenapa lo tuh pada nggak ngelihat orang yang udah berubah jadi lebih baik? Kenapa harus ngomongin tuh masa lalunya gitu? Karena setiap orang kan punya masa lalu, mau masa lalu buruk, mau baik gitu kan? Ya udahlah, itu udah masa lalu gitu kan. Yang penting kita kan bisa belajar nih supaya jadi lebih baik lagi. Nah, maksud aku di sini adalah kita harus belajar untuk nggak nilai orang dari masa lalunya. Nggak usah ngomong lo kan dulu kayak gini, lo kan dulu kayak gitu kan. Maksudnya kok kenapa jadi menghakimi masa lalu orang? Kalau gue bisa ngerubah masa lalu gue dulu, gue juga akan ngerubah gitu. Gue juga nggak akan kayak gitu kan sebenarnya. Tapi kan itu nggak bisa gitu. Jadi maksud aku ya udah, kenapa kita tuh nggak masing-masing aja perbaikin diri untuk sekarang gitu, supaya nggak usah ngeliat masa lalu orang. Karena masa lalu orang itu pasti ada buruknya, siapapun itu gitu. Mungkin nanti ini akan aku jadi part selanjutnya, karena aku nggak mau ini terlalu panjang. Aku akan ceritain perjalanan aku dulu, kenapa aku bisa ngomong kayak gini gitu. Emang aku nakal ya dulu? Iya, aku tuh nakal banget, komplit nakalnya. Bukan semuanya sih, cuman maksudnya aku pernah ngelakuin hal-hal yang ya udah pasti dosa lah gitu kan. Cuma nanti kalian akan nonton di part selanjutnya. Aku akan ceritain gimana sih awalnya gitu, kenapa kok bisa sadar kalau itu buruk, emang aku ngelakuin apaan aja dulu gitu. Jadi kalian tunggu di part 2-nya aja. Oke, bye-bye.